Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam. Pada tayangan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ismail dan mukjizat Nabi Ismail. Bagi setiap umat muslim, setiap 1 tahun sekali pasti akan merayakan hari kurban atau dikenal dengan Idul Adha. Umat muslim akan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Di balik terjadinya Idul Adha, terdapat kisah dari 2 orang nabi yang dimana mereka berdua memiliki hubungan pertalian darah. Dalam kisah Nabi dan Rasul ini, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Hubungan mereka berdua patut dicontoh oleh umat muslim, terutama saat menjalankan perintah Allah. Kisah tentang terjadinya Idul Adha ini selalu menarik untuk dibahas setiap tahun, terutama pada saat perayaan kurban. Selain itu, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga memiliki banyak sekali nilai-nilai atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amalan baik kita bisa bertambah. Berbicara tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, tak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayah kandungnya, terutama kisah yang berkaitan dengan munculnya hari raya kurban atau yang dikenal dengan Idul Adha. Adanya kisah dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta ayah kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim sudah siap menerima agar dirinya disembelih seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hijrah menuju ke Mekah, Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu, usia dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu, kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah agar diberikan sang buah hati. Doa dari beliau pun dikabulkan oleh Allah. Pernikahan bersama dengan Siti Hajar dikaruniai satu buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail. Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam. Menurut bahasa Ibrani, yaitu Isma berarti mendengar dan El berarti Allah. Jadi Ismail adalah Allah Maha Mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ismail karena Allah sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Mekah atas dasar perintah Allah. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Dan setelah sampai di Mekah, mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah pohon yang bisa digunakan untuk tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauhah dan mereka pun segera turun dari unta. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri beserta anaknya di bawah pohon dauhah. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sangat sunyi dan sepi itu. Tetapi semua ini karena perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin melanggarnya. Sebelum pergi meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, tetap bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu istri ke sini. Dialah yang akan memberikan perlindungan di tempat yang sunyi ini. Seandainya bukan karena perintah dan wahyu dari Allah, aku sangat tidak tega untuk meninggalkan kamu bersama anakku yang aku cintai. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah tidak akan melantarkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya akan selalu turun untuk selamanya, insya Allah. Siti Hajar hanya membawa bekal air minum seadanya dan beberapa biji buah kurma. Hati Siti Hajar merasa tenang setelah mendengarkan pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat sunyi itu,
Siti Hajar mulai berdoa kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan, agar mampu bertahan di tempat yang gersang dan tandus itu. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan mukjizat Nabi Ismail. Semoga dengan adanya konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya ke grup WhatsApp kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kehidupan umat muslim di Vietnam. Suasananya lebih tampak seperti di Indonesia ketimbang di Vietnam. Lantaran para perempuan tersebut hampir semuanya mengenakan baju gamis dan berkerudung. Sementara beberapa laki-laki menggunakan sarung dan peci terlihat tengah duduk di depan Masjid Al-Ihsan. Ketika azan yang menandakan salat asar berkumandang dari Masjid Al-Ihsan, tampak puluhan laki-laki menghentikan pekerjaannya dan mereka beranjak ke dalam masjid. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang negeri Yaman kecil yang saya. Negara Yaman sudah tidak asing lagi untuk diketahui, betul sekali. Yaman adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Negeri yang terkenal dengan sebutan tanah para waliullah, karena para ulama besar, dan juga kampungnya Zuriya Rasul atau anak keturunan Rasulullah. Mengapa Yaman disebut kampung Zuriya Rasul? Karena di Yaman anak cucu dan keturunan Rasulullah paling banyak tinggalnya. Masya Allah. Kita ingin tahu informasi selanjutnya, langsung saja mampir ke channel kami, Kanal Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masjid terkecil di dunia. Setiap daerah baik Indonesia maupun di dunia memiliki ciri khas arsitektur yang beragam. Tak jarang, arsitektur berbalut budaya itu diaplikasikan ke dalam bangunan masjid. Ciri khas inilah yang membawa daya tarik tersendiri dari sebuah masjid. Tak hanya sebagai rumah ibadah, banyak masjid-masjid di dunia yang dijadikan destinasi wisata. Di antara masjid-masjid yang besar dan megah ternyata ada juga beberapa masjid yang memiliki keunikan dari segi arsitektur dikarenakan kecil dan hanya dapat menampung beberapa orang saja. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara dengan puasa terlama. Selama bulan suci Ramadan, umat muslim seluruh dunia merayakannya dengan berpuasa. Adapun ibadah puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang khusus dilaksanakan pada Ramadan. Waktu puasa itu tersendiri dimulai saat subuh dan berakhir ketika matahari terbenam atau saat maghrib. Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki waktu puasa selama kurang lebih 13 jam selama Ramadan. Namun, rupanya Indonesia bukanlah negara dengan waktu puasa terlama di dunia. Masih banyak negara lain dengan puasa jauh lebih lama. Bahkan bisa hampir 24 jam alias harian penuh. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam.